Nah, lalu Tenovi sendiri mengaku kalau sudah terkumpulnya uang donasi sebesar itu nggak diinformasikan oleh Elmi kepada si Tenovi. Apalagi memberitahu kalau uang tersebut ternyata sudah ditransfer ke beberapa orang. Di saat itu dia menilai kalau Elmi dan keluarganya Agus itu nggak jujur dan nggak transparan terkait uang tersebut. Yang mana sebenarnya uang donasi itu kan ya uang amanah ya sob, dan dari orang-orang yang merasa berempati pada Agus. Hai sob, gua Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama buat kalian nih yang menyukai kasus-kasus yang lagi viral. Oke, lagi rame banget nih sob, sebuah kasus yang viral di Indonesia, yaitu mengenai kasus penyiraman air keras gitu ya. Nah, tapi yang viral kali ini itu bukan soal penyiramannya sob, tapi justru soal penyelewengan dana uang donasi. Nah, ini cukup menarik nih untuk kita bahas karena dalam pembahasan kali ini sangat banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dan tapi sebelumnya mungkin sedikit gua mau jelaskan siapa orang yang terlibat di dalam kasus ini. Jadi sob, di dalam kasus ini itu melibatkan seorang pria yang bernama Agus. Jadi Agus ini merupakan korban dari kasus penyiraman air keras oleh seorang rekan kerja di tempat dia bekerja yang berinisial JJS alias Aji. Berita mengenai kasus ini juga sempat viral sob sebelumnya. Ditambah ketika si Agus sebagai korban itu diundang ke sebuah podcast. Terus di saat itu netizen yang pada awalnya berpikir kalau kasus tersebut dilakukan oleh si pelakunya yang bernama Aji disebabkan oleh perilaku si Agus yang membuat si Aji ini sakit hati. Nah, tapi setelah Agus ini diundang ke sebuah podcast, tiba-tiba netizen semuanya berubah pikiran. Nah, yang pada awalnya nih ya, pada awal netizen berubah pikiran, di saat itu netizen memperhatikan cara bicaranya si Agus. Dan netizen menjadi ragu dengan mengapa alasan Aji menyiram Agus menggunakan air keras. Karena menurut netizen, nada dan cara bicaranya Agus itu sebagai korban, tutur katanya lembut dan gak mungkin orang seperti Agus bisa membuat orang lain sakit hati. Nah, itu pertama kali Agus ini muncul ke media, orang-orang berpikir seperti itu. Wah, ini pasti salahnya Aji. Agus ini nggak mungkin lah bikin Aji sakit hati karena Agus orangnya itu lemah lembut. Dan semenjak itu mulai banyak orang yang bersimpati kepada Agus dan mulai ada yang menggerakkan untuk diberikan kepada Agus itu uang donasi dengan tujuan agar Agus bisa berobat. Nah, tapi nih sob, beberapa hari belakangan viral lagi nih kasus si Agus ini. Yang mana ternyata setelah uang donasinya terkumpul lalu diberikan kepada Agus, tapi justru dikabarkan Agus ini tidak menggunakan uang donasi tersebut untuk berobat. Nah, dari beberapa isu yang beredar dikabarkan kalau uang tersebut ternyata diselewengkan oleh keluarganya berserta si Agus juga. Menurut kabar yang beredar, uang tersebut memang sengaja dibagi-bagikan kepada keluarganya dan sebagiannya bahkan ada yang digunakan untuk membayar hutang. Di saat kejadian itulah netizen akhirnya menjadi marah, geram karena uang donasi yang dikumpulkan malah enggak digunakan semestinya oleh Agus dan keluarganya sob. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai hal tersebut, mulai dari awal mula atau kronologi bagaimana bisa kejadian penyiraman air keras ini terjadi kepada Agus, sampai dengan isu mengenai dugaan penyelewengan uang donasi tersebut sob. Tapi sebelum gue masuk ke dalam pembahasannya, gue mau disclaimer sedikit nih sob. Kalau apa yang menjadi pembahasan gue soal kasus ini, itu gue ambil dari berbagai pemberitaan artikel di internet yang juga bisa kalian akses sendiri. Agar kalian ini tidak berpikir kalau cerita ini adalah opini atau karangan gue sendiri gitu sob. Dan di dalam pembahasan kali ini, gue tidak bertujuan untuk menyudutkan pihak manapun sob. Jadi di sini gue posisinya netral. Dan tujuan gue untuk membuat video ini hanya untuk berbagi informasi aja sob. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan konteks ruang yang bahkan dia ini Oke, sebelum kita masuk ke dalam kasus penyelewengan dana donasinya, kita bahas dulu nih akar permasalahannya, yaitu kronologi penyiraman air keras yang dialami oleh Agus. Jadi sob, di dalam kasus ini melibatkan Agus dan si pelaku yang bernama Aji.
Nah, baik Agus dan Aji ini sama-sama bekerja di sebuah kafe yang berada di Jalan Nusa Indah Kresek, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jawa Barat. Namun di dalam pekerjaannya, Agus ini ternyata posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan si pelaku, yaitu Aji, yang mana Agus adalah seorang leader. Sementara usia mereka berdua juga terpaut agak jauh, yaitu Agus yang sudah menginjak 33 tahun, sementara Aji masih 18 tahun. Dan si Aji ini baru bekerja selama seminggu, yang mana masih dalam pelatihan atau training gitu terlebih dahulu, sebelum nantinya akhirnya menjadi karyawan tetap di kafe tempat mereka bekerja tersebut. Terus, sebagai seorang leader pastinya, Agus memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan para karyawan yang lain gitu, agar bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, sob. Jadi, sesuai aturan lah gitu. Sampai pada akhirnya nih sob, di tanggal 31 Agustus tahun 2024, Aji ternyata membuat sebuah kesalahan. Jadi di saat itu ceritanya ada customer yang order pesanan ke Aji dan meminta rekomendasi dari Aji. Tapi ternyata di saat itu Aji malah enggak mencatat menu yang menjadi rekomendasi tersebut. Terus akhirnya customer ini komplain karena menu rekomendasi yang dipesan gitu ternyata enggak datang-datang. Nah, karena dia masih dalam pelatihan, ada beberapa pekerjaan yang enggak seharusnya dikerjakan oleh Aji di saat itu. Tapi justru Aji melakukan hal tersebut, termasuk dengan menginput pesanan customer gitu sob. Karena itulah Agus sebagai leader akhirnya menegur si Aji untuk jangan melakukan tugas yang belum menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi dia itu harus melakukan tugas yang ya sesuai dengan tanggung jawabnya aja gitu, sesuai dengan yang ditugaskan gitu, nggak usah berlebihan. Dan hal itu adalah sebuah hal yang wajar di dunia kerja, apalagi di dunia F&B yang terkenal keras. Kalau ada salah pasti ditegur gitu sama atasan. Dan Agus ini juga statusnya sebagai karyawan di kafe tersebut, bukan sebagai pemilik. Kalau ada yang salah gitu dilakukan oleh anggotanya, yaitu salah satunya Aji misalnya, atau karyawan lain, Agus juga akan disemprot gitu sama atasannya lagi, sama bosnya lagi gitu sob. Karena kenapa ya atasan akan menyalahkan Agus gitu? Karena Agus tidak bisa menangani karyawan lain, karyawan yang di bawahnya dia dengan baik gitu. Tapi di dalam kasus ini ternyata Aji yang ditegur oleh Agus malah membangkang dan dinilai agak sedikit berani melawan. Sudah ditegur tapi tetap aja melakukan hal atau kesalahan yang sama. Dan pada saat kejadian tersebut Aji ditanyakan oleh Agus, ada customer order menu ini enggak? Di saat itu ternyata jawaban Aji justru enggak jujur dengan mengatakan kalau customer itu enggak pesan pesanan tersebut ketika si Aji ini melayani customer itu. Dan padahal pada kenyataannya justru Aji sendiri yang memberikan rekomendasi untuk menu tersebut, tapi dia lupa mencatat. Dan Agus pun menyarankan kepada Aji untuk meminta maaf kepada si customer karena kesalahan itu cukup fatal. Nah, tapi ternyata di saat itu Ajinya nggak menghiraukan dan memilih untuk nggak meminta maaf kepada customer tersebut. Dan ini menurut alur cerita yang diceritakan oleh Agus. Terus nggak sampai di situ doang sob. Jadi Agus ini sebenarnya merasa kesel gitu pada saat itu. Karena Aji yang tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Agus. Karena kan itu sudah menjadi SOP-nya si Agus juga sob. Dan Agus juga sudah sepantasnya menegur dia karena Agus adalah seorang atasan. Tapi di saat itu Agus mencoba untuk menenangkan diri sejenak di area belakang kafe. Dan ketika Agus ini ingin pergi ke sana, tiba-tiba Aji berkata kepada Agus kalau Agus juga sering salah. Jadi ibaratnya tuh kayak misalkan ya, lu juga sering salah, nggak usah negur-negur gue dah. Ya mungkin seperti itulah kurang lebih. Nah, perkataan tersebut kemudian dibalas oleh Agus dengan mengatakan, ya saya benar, saya pernah salah, tapi saya jujur. Nah, jadi kurang lebih begitulah kata Agus. Dan ternyata Aji di saat itu tidak terima dengan jawaban Agus tersebut. Singkat cerita, ketika Agus sedang menenangkan diri karena pertikaiannya dia dengan si Aji tadi, dan tiba-tiba Agus ini didatangi oleh Aji yang pada saat itu masih merasa tidak terima dengan teguran yang diberikan Agus pada dia gitu sob. Aji di saat itu seperti menantang Agus dengan mengatakan, mau bapak apa? Dan kurang lebih seperti itu sob kata dia. Dan padahal Agus ini cuma mau ngobrol secara baik-baik sob. Dan apa yang Agus keluhkan sudah disampaikan kepada si Aji. Tapi kan Ajinya sendiri yang nggak mau mendengar gitu. Dan tidak mau menjalankan apa yang diarahkan oleh Agus sebagai atasan. Dan nggak sampai di situ aja sob, tangan Agus juga sampai ditarik oleh Aji. Agus yang tadinya ingin menenangkan diri karena perlakuan kurang ajar yang dilakukan oleh si Aji, emosi Agus malah menjadi semakin memuncak. Yang mana akhirnya Agus mengusir Aji dan mengatakan kalau Aji tidak usah bekerja di kafe itu lagi. Dan Agus tidak membutuhkan orang seperti Aji untuk bekerja dengannya.
Nah, jadinya si Aji ini makin sakit hati karena dia merasa nggak terima. Aji pun kembali menantang Agus, bahkan sampai mengancamnya dan mengatakan, "Sini loh, awas lu ya besok." Dan itulah kurang lebih seperti itu sob, ancamannya. Lalu singkat cerita sob, keesokan harinya, tepat pada tanggal 1 September tahun 2024 malam, Agus sedang mengendarai motor bersama dengan istrinya yang bernama Elmi Nurmala, yang juga sama-sama bekerja di kafe yang sama dengan Agus. Yang mana Elmi ini di sana menangani bagian pembuatan kue. Mereka di saat itu habis pulang kerja dan sedang menuju perjalanan ke arah rumah mereka. Ketika di tengah perjalanan nih sob, tiba-tiba Agus dan Elmi ini dihampiri oleh Aji dari belakang secara mendadak. Di saat itu Aji mengendarai sepeda motor dan betapa kagetnya mereka. Tanpa basa-basi, Aji secara tiba-tiba langsung menyiramkan air ke arah mata Agus. Yang mana air tersebut merupakan air keras yang jika terkena tubuh, itu pasti akan melepuh sob. Lalu Agus yang pada saat itu merintih kesakitan hanya bisa berteriak dengan memanggil nama Aji selama beberapa kali. Dengan harapan orang-orang yang berada di sekitarnya mengetahui kalau Ajilah pelaku dari penyerangan tersebut. Dan setelah disiram dengan air keras, Agus dan Elmi langsung turun dari motor karena tubuh mereka berasap yang disebabkan oleh air keras yang mengenai kulit mereka. Agus di saat itu berusaha mengusap wajahnya. Dia sambil merintih kesakitan meminta bantuan. Dan lalu para warga yang mendengar rintihan Agus langsung membantu mereka dengan mengambil air di bawah menggunakan ember. Lalu menyiramkan air itu ke tubuh Agus dan Elmi. Di saat itu Agus dan Elmi langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit. Air keras yang disiramkan oleh Aji kepada Agus itu ternyata membuat Agus mengalami luka yang benar-benar parah sob. Terutama di bagian wajah dan juga tubuhnya itu sampai 90% gitu sob. Wah gila banget nih. Kacau. Dan sementara Elmi yang posisinya duduk di belakang Agus juga terkena cipratan air keras tersebut yang mengenai pahanya. Setelah mengalami kejadian tersebut, Agus dan Elmi langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tapi sayangnya sob ya, dokter mengatakan kalau Elmi ya mungkin masih bisa aman karena kenanya nggak terlalu besar. Sementara Agus dinyatakan kalau dia akan mengalami kebutaan permanen karena luka yang disebabkan oleh air keras tersebut benar-benar parah sob. Dokter di saat itu hanya bisa membantu dia untuk membuat mata buatan itu. Tapi untuk melihat itu sudah tidak mungkin lagi sob. Berlarian panik berusaha menolong pasangan kekasih ini setelah keduanya merintih kesakitan dan berteriak. Sejumlah warga menyiram korban dengan air untuk meringankan luka bakar akibat air keras. Nah, jadi benar-benar menyedihkan nih di saat itu. Agus untuk terakhir kalinya bisa melihat dunia dan kehidupan. Sampai sekarang ya, dia sudah buta sob. Terus sob, walaupun menggunakan obat yang paling mahal sekalipun, hal itu ternyata nggak akan bisa menyelamatkan mata Agus untuk bisa melihat lagi. Karena menurut dokter saraf, yang ada di matanya itu semuanya sudah melemah. Karena sudah tidak bisa melihat lagi, otomatis membuat Agus tidak bisa bekerja. Dan sekarang Elmilah yang mengambil peran sebagai kepala rumah tangga dan tulang punggung untuk menghidupi keluarga mereka tersebut sob. Dan atas kejadian yang menimpa Agus ini, mereka pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan terus singkat cerita sob, tidak membutuhkan waktu lama, yaitu hanya dengan beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 3 September tahun 2004, setelah insiden penyiraman air keras tersebut, pihak kepolisian berhasil menangkap Aji yang ternyata berada tidak jauh dari tempat kerjanya. Polisi di saat itu berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu sebuah gayung berwarna orange, lalu ada satu sepeda motor, 2 handphone, 1 topi, dan rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Saat itu Aji ya dia gentle gitu, dia nggak mau kabur karena dia sadar dia salah dan akhirnya dia ditangkap dengan mudah. Setelah dia ditangkap oleh polisi, kemudian Aji dimintai keterangan mengenai motif yang membuat dia sampai tega melakukan penyiraman air keras kepada Agus. Dan di saat itu Aji pun bercerita kalau dia merasa sakit hati karena teguran yang diberikan oleh Agus kepada dia dan ingin membalas dendam atas hal tersebut. Aji di saat itu mengatakan kalau Agus ini benar-benar berlebihan sebagai atasan yang membuat Aji merasa diinjak-injak harga dirinya sob. Nah, jadilah setelah dia merencanakan untuk melakukan tindakan kejam ini, Aji sangat sering mengamati kebiasaan Agus sehabis pulang kerja, yang membuat dia akhirnya bisa memastikan kapan waktu yang cocok untuk menjalankan aksi penyiraman air keras tersebut.
Nah, lalu alasan mengapa Aji memilih menggunakan air keras? Karena menurut dia, dia terinspirasi dari berita kriminal yang mana banyak dari pelakunya melakukan tindakan kejahatan dengan menggunakan air keras. Dan dari situlah Aji berpikir kalau ingin membalaskan dendam pada Agus, lebih baik menggunakan air keras untuk disiram. Yang mana itu sangat efektif untuk bisa membuat Agus menderita. Jadi enggak perlulah menghabisi nyawanya Agus gitu. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Aji ini memang benar-benar efektif. Karena sekarang Agus benar-benar nggak bisa melihat lagi dan harus kehilangan pekerjaannya sendiri, sob. Dan ini benar-benar kacau banget, sob ya. Karena ya Agus itu mencoba untuk menegur si karyawannya ini, si Aji ini, demi mempertahankan posisi dia di tempat kerja gitu. Nah, tapi kita kan nggak tahu ya cara dia menegur itu kayak gimana. Apa mungkin terlalu kasar, mungkin mulutnya kayak mulut apa ya, lemes gitu kali ya. Jadinya si Aji ini nggak tahan gitu. Nah, walaupun ya nggak ada yang tahu gitu kepastian aslinya gitu, sob. Bahwa air keras ini berakibat fatal terhadap korban yang disiramkan. Tadi sebagaimana penyampaian Bapak Kapolsek, saat ini pelaku kami kenakan pasal 351 ayat 2, yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Karena kan saat ini kondisi korban menderita luka bakar kimia sebanyak 90% dari tubuhnya, dan saat ini sedang dirujuk ke RSCM. Di saat itu, sob, air keras yang digunakan oleh Aji adalah bahan kimia yang biasa dipakai untuk aktivitas sehari-hari, sehingga bisa diperjualbelikan dengan bebas, jadi nggak ilegal gitu. Dan Aji membeli air keras tersebut secara online. Walaupun termasuk ke dalam bahan kimia yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari, sebenarnya air keras tersebut termasuk ke dalam bahan yang berbahaya apabila terkena tubuh manusia. Dan di dalam kejadian ini, enggak cuma Agus dan Elmi aja yang mengalami luka karena air keras tersebut. Aji sendiri sebagai pelaku juga mengalami cedera di bagian tangannya. Sampai-sampai tangannya itu bengkak dan merah-merah. Karena ya terkena cipratan dari air keras yang dia siramkan sendiri, sob. Nah, tapi sob, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ternyata Aji dalam melakukan tindakan ini itu enggak sendirian. Tapi dia justru dibantu oleh temennya. Yang mana diduga temennya ini berperan sebagai pengemudi sepeda motor dan membonceng Aji di belakang. Nah, barulah Aji sebagai eksekutor yang menyiramkan air keras tersebut. Dan tapi sob ya, sampai gue syuting video ini, kalau berdasarkan dari informasi terakhir yang gue dapat, rekannya Aji ini belum diketahui identitasnya dan masih dalam pengejaran polisi. Dan polisi juga memeriksa lebih dalam lagi mengenai keterlibatan rekannya Aji ini ke dalam kasus ini, sob. Nah, tapi itu kan berita dari beberapa minggu yang lalu. Kalau misalkan ada di antara kalian yang tahu bagaimana update-nya tentang kasus ini, tentang pengejaran satu terduga pelaku ya, kalian bisa tambahkan informasinya di dalam komentar sini, sob. Terus sob, singkat cerita, kasus ini pun menjadi sangat-sangat viral pada saat itu dan membuat salah satu konten kreator yang bernama Pratiwi Novianti atau yang sering kita sapa dengan nama Teh Novi itu tergugah hatinya karena melihat kasus Agus ini. Dan Mbak Novi ini memang selalu peduli dan turun tangan untuk masalah-masalah sosial atau korban dari sebuah kasus kriminal. Nah, jadi dia tergerak hatinya untuk membantu pengobatan Agus di saat itu. Yang mana pada akhirnya karena merasa kasihan dan berniat ingin membantu, Teh Novi ini memutuskan untuk menggalang donasi yang nantinya akan disalurkan kepada Agus langsung. Semuanya demi kesembuhannya si Agus. Dan bahkan di saat itu, Teh Novi juga mendatangkan Agus ke podcast milik Denny Sumargo agar memviralkan kasus ini dan menjadi sebuah media untuk menjaring lebih banyak uang donasi kepada Agus gitu nantinya. Nah, tapi sayangnya sob, muncul sebuah berita dan isu setelah apa yang dilakukan oleh Teh Novi ini, setelah apa yang dikumpulkan oleh netizen bersama-sama ya, menghasilkan uang yang jumlahnya miliaran rupiah. Tapi sayangnya ternyata dana donasi tersebut setelah diberikan kepada Agus, setelah terkumpul gitu ya, justru diselewengkan oleh Agus dan keluarganya gitu. Nah, ini kabar yang masih beredar nih sob. Dan sekarang kita bahas mengenai dugaan penyelewengan uang donasi yang dilakukan oleh Agus dan keluarganya ini. Jadi sob, setelah Agus diundang ke acara podcastnya Bang Denny Sumargo, tentunya banyak orang yang semakin tahu mengenai kasus yang menimpa Agus ini. Nah, ketika itu Agus ini langsung ditemani oleh Elmi di dalam podcast tersebut. Dan Agus pun menceritakan bagaimana kronologi awal mula sampai terjadinya penyiraman air keras itu. Dan kita lihat sendiri ya sob ya, dalam kondisi Agus yang sekarang. Justru sebenarnya gua aja gini gak tega gitu ngelihat apa yang terjadi dengan dia.
dia benar-benar ya kehilangan penglihatannya lah. Hancur banget lah hidupnya dia gitu yang sekarang. Singkat cerita, setelah datang ke podcast Denny Sumargo, karena memang podcast Denny Sumargo ini memiliki penonton yang banyak, jadinya banyak orang yang ikut bersimpati kepada Agus. Dan mulailah banyak yang ingin memberikan donasi alias dana bantuan. Dan di saat itu, Tenovi sebagai orang yang menginisiasi penggalangan dana tersebut, memutuskan untuk membuka donasi yang uangnya langsung masuk ke rekening Agus. Nah, namun uang donasi yang berhasil terkumpul itu harus selalu diawasi oleh yayasan milik Tenovi. Tapi di saat itu ada juga informasi yang menyebutkan cerita yang berbeda sob, yang dimana dikatakan kalau uang tersebut masuknya ke rekening sang istri yaitu Elmi. Nah, bukan ke si Agus. Ini entah mana yang benar gitu ya. Tapi yang jelas di saat itu Tenovi mendapatkan sebuah informasi kalau ada kemungkinan satu mata dari Agus ini bisa dioperasi untuk membuat dia bisa melihat lagi. Nah, di situ Tenovi sendiri ingat kalau ayahnya juga pernah dioperasi mata karena terkena peluru dari airsoft gun dan kembali bisa melihat lagi dan alias sembuh gitu. Sehingga di saat itu dia Tenovi percaya kalau mungkin hal yang sama bisa terjadi kepada Agus, kecil apapun kemungkinannya sob. Nah, tapi ternyata Agus sendiri sudah divonis oleh dokter nggak akan bisa melihat lagi, dan itu membuat Agus sangat depresi dengan kondisi yang dia alami ini. Dan membuat kondisi badannya itu jadi terus menurun. Kondisi kesehatannya, dia nggak fit dan mengalami infeksi. Dan pada akhirnya Tenovi ini datang ke rumah Agus untuk melihat kondisi Agus bersama dengan staf ahli Kemensos pada tanggal 3 Oktober tahun 2024. Di saat itu Tenovi ini menanyakan bagaimana prosedur pengobatannya si Agus, ya apakah berjalan dengan baik atau enggak gitu. Tapi di saat itu Agus mengeluh kalau proses penanganan terhadap kondisi kesehatannya, kondisi matanya terbilang cukup lama karena menggunakan BPJS. Di saat itu karena dirasa kalau menggunakan BPJS ini kurang maksimal karena akan terhambat itu proses yang begitu lama, Tenovi pun mengupayakan agar uang donasi yang ada itu diperuntukkan untuk pengobatan Agus tanpa menggunakan BPJS. Jadi lewat jalur-jalur umum aja gitu sob ya, dan ke dokter yang paling bagus lah gitu. Akhirnya Tenovi pun meminta update sudah berapa uang donasi yang terkumpul. Karena kan yang pegang uang donasi itu adalah Agus dan Elmi sendiri, langsung kepada mereka gitu. Dan terakhir kali informasi yang didapat oleh Tenovi, kalau uang donasinya itu sebenarnya sudah terkumpul 500 juta. Dan Tenovi mencoba untuk mengecek mutasi dari rekening tersebut. Dan setelah dia cek rekening korannya, ternyata donasi tersebut sudah terkumpul sebanyak 1,5 miliar sob. Wah, benar-benar fantastis nih. Dan sebegitu menyentuhnya cerita Agus ini di podcastnya Denny Sumargo gitu ya, sehingga banyak orang yang mau berdonasi untuk dia gitu. Terus yang mengagetkannya adalah dari total donasi tersebut ya, yang jumlahnya 1,5 M itu, dari track record tabungannya itu terlihat kalau uang tersebut ternyata sudah dibagikan ke beberapa orang. Yang menurut Tenovi, Elmi sendiri mentransfer uang sebesar 50 juta sebanyak 5 kali. Sehingga kalau di total ya besarannya adalah 250 juta, yang kemudian 50 juta itu ditransfer ke rekening kakaknya Agus gitu. Terus ada lagi 98 juta ditransfer ke kerabatnya yang bernama Miftahul Jana, yang akrab dipanggil dengan sebutan Wawa. Nah, lalu Tenovi sendiri mengaku kalau sudah terkumpulnya uang donasi sebesar itu nggak diinformasikan oleh Elmi kepada si Tenovi. Apalagi memberitahu kalau uang tersebut ternyata sudah ditransfer ke beberapa orang. Ya, beberapa orang itu adalah keluarganya Agus yang lain gitu. Nah, padahal kalau dihitung-hitung ya sob ya, uang sebanyak itu udah bisa dipakai untuk pengobatan Agus tanpa menggunakan BPJS. Bahkan bisa keluar negeri gitu. Dan yang Tenovi tahu terakhir kali Agus memeriksakan kondisinya ke dokter, ternyata masih menggunakan BPJS. Dia nggak menggunakan uang donasi itu sama sekali dengan semestinya. Dan menurut Tenovi, uang yang terkumpul dari donasi tersebut bisa dipakai oleh Agus dan keluarganya untuk biaya pengobatan sampai dilakukan tindakan operasi. Bahkan sisa uangnya juga masih banyak yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, tapi sementara itu Tenovi ini benar-benar merasa kecewa. Yang justru dia dari awal menggalang dana donasi tersebut, malah dia nggak pernah diberitahu informasi mengenai berapa jumlah donasi yang sudah terkumpul. Ya, ini gara-gara donasinya langsung masuk gitu ke rekeningnya si Agus gitu. Di saat itu dia menilai kalau Elmi dan keluarganya Agus itu nggak jujur dan nggak transparan terkait uang tersebut. Yang mana sebenarnya uang donasi itu kan ya uang amanah ya sob, dan dari orang-orang yang merasa berempati pada Agus. Jadi uang tersebut haruslah dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan awal,
yaitu penggalangan donasi untuk pengobatan Agus. Bukan malah dibagi-bagiin gitu, bukan malah dibayar hutang, bukan malah dipakai untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari gitu. Karena ya sebenarnya bolehlah digunakan uang itu untuk kebutuhan keluarga, tapi nanti dulu lah setelah penyembuhan Agus ini, jelas dulu gitu. Dan sisa uangnya barulah dipakai gitu untuk keluarga. Nah, tapi di dalam hal ini beda. Baru masuk, langsung dibagi-bagiin. Dan bahkan dipergunakan untuk sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan sakitnya Agus. Ternyata duitnya yang 100 juta ke saudaranya itu, guys, itu dipakai untuk bayar rumah. Begitu informasinya. Siapa yang nggak kesel? Di saat itu, Tenovi juga mengatakan kalau Elmi nggak ramah orangnya. Dia sama sekali nggak ramah kepada Tenovi. Dia kayak jutek gitu, sob. Dan ketika dia pertama kali datang ke rumah Agus, Elmi itu nggak mau ngobrol dengan Tenovi. Bener-bener beda banget dengan sikapnya di podcast Denny Sumargo yang masih mau ngobrol dengan Bang Denny. Nah, bahkan perlakuan yang sama masih Tenovi dapatkan setelah dia membantu Agus untuk menggalang donasi dan mendatangkan ke podcast Denny Sumargo. Tenovi mengaku kalau Elmi itu nggak mengucapkan terima kasih sama sekali kepada Tenovi karena sudah membantu mereka. Dan Elmi masih aja nggak senyum kepada Tenovi. Dan ini menurut cerita dari Tenovi. Dan Tenovi di saat itu berpikir kelakuan Elmi ini akan berubah setelah Tenovi menolong suaminya yaitu Agus. Nah, tapi ternyata setelah ditolong sikapnya sama aja gitu. Lalu oleh karena itu Tenovi ini merasa kecewa dan merasa dibohongi oleh Agus dan keluarganya. Karena keluarganya Agus ini tidak jujur perihal uang donasi tersebut. Dan akibatnya terjadilah sebuah konflik atau perselisihan antara Agus, keluarganya dengan Tenovi. Tenovi di saat itu bahkan sempat mendatangi rumah Agus untuk menjelaskan mengapa Tenovi ini kecewa. Nah, kemudian Tenovi ini juga beserta dengan Agus dan keluarganya itu dipertemukan lagi di podcastnya Denny Sumargo. Lagi-lagi di podcastnya Denny Sumargo, Tenovi kembali menceritakan keresahan dan kekecewaan kepada Agus beserta keluarganya. Dan di dalam podcast tersebut, Agus akhirnya mengaku kalau memang dia mentransfer uang sebanyak 98 juta kepada Wawa untuk demi membayar hutangnya Wawa. Nah, jadi katanya uang 100 juta itu untuk bayar rumah disuruh sama Mas Agus. Katanya begitu. Wah, kacau ya. Itu kan gak ada hubungannya ya sama pengobatan mata lu gitu. Kenapa jadi untuk bayar-bayar hutang gitu? Orang donasikan ya untuk bikin lu sembuh, untuk lu berobat. Nah, inilah yang mengecewakan gitu, sob. Dan hal tersebut ternyata dilakukan oleh Agus sebagai upaya ucapan terima kasih kepada Wawa karena sudah menampung dan mengurus Agus setelah dia terkena musibah penyiraman air keras tersebut. Kalau dipikir-pikir ya uangnya juga gede banget ya, sob ya, yang diberikan kepada Wawa ini. Tapi kan kita nggak tahu ya di belakang ini sebenarnya Wawa ini sudah melakukan apa kepada si Agus sehingga Agus ini sangat berterima kasih kepada dia. Dan di saat itu memang hutangnya yang dimiliki oleh Wawa ini itu bisa-bisa menyebabkan rumahnya Wawa disita. Dan makanya Agus yang pada saat itu punya uang yang cukup banyak dari donasi tersebut merasa perlu untuk membantu Wawa sebagai bentuk terima kasih. Ya mungkin niatnya baik, tapi caranya kurang tepat kali gitu ya. Nah, semenjak pengakuan itulah banyak netizen yang jadi nggak respect dengan Agus beserta keluarganya. Udah dibantu malah seenaknya menurut netizen. Nah, bukannya memanfaatkan uang tersebut dengan baik dan mengutamakan untuk pemulihan kondisi fisiknya yang sekarang gitu, tapi malah dipakai untuk membayar hutang. Banyak juga netizen yang merasa kesal dengan keluarganya Agus karena enggak transparan dan lebih memilih untuk mengalokasikan uang tersebut untuk kepentingan keluarga terlebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan pribadinya untuk berobat itu. Ya mungkin maksud netizen dan Tenovi sendiri uang sebanyak itu juga pasti ada sisanya, sob. Nggak mungkin lah enggak gitu. Tapi alangkah baiknya kalau diprioritaskan dulu untuk pengobatannya si Agus, baru habis itu dibagi-bagi gitu. Nah, apalagi itu kan uang donasi dari banyak orang ya. Jadi Tenovi juga memiliki tanggung jawab agar uang tersebut sudah terkumpul lalu dipergunakan dengan semestinya. Ya karena itu adalah uang amanah dari orang lain. Nah, tapi gimana sih, sob, kalau dari segi hukum, apakah ini melanggar atau enggak? Jadi, sob, kalau dari segi hukum, apa yang dilakukan oleh Agus ini ternyata enggak ada salahnya. Nah, ini menurut pandangan hukum ya, sob. Karena secara hukum, uang yang masuk ke dalam rekening Agus itu sudah sepenuhnya menjadi milik dia. Ya, cuma yang dipermasalahkan oleh netizen adalah secara moral apa yang dilakukan oleh Agus ini. Pastinya bukan sebuah tindakan yang baik gitu. Karena balik lagi seperti yang gua katakan sebelumnya, uang yang diberikan oleh Agus kepada keluarganya ini merupakan titipan dan ditunjukkan untuk pengobatan. Tapi malah dibagi-bagiin terus dipakai untuk bayar-bayar hutang gitu. Nah, ini sama seperti yang dinyatakan oleh pengacara kondang Bang Hotman Paris. Coba deh kalian simak videonya.
Secara hukum uang itu sudah menjadi Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Nah, lalu singkat cerita, sebagai solusi, diputuskanlah uang donasi yang semula disalurkan secara langsung kepada Agus dan keluarganya, itu dipindahkan ke yayasan milik Teh Novi, agar lebih bisa dipantau dan lebih jelas kemana aliran uang tersebut. Dan keputusan ini diambil dari obrolan antara Teh Novi dengan Bang Denny Sumargo, agar donasi untuk pengobatan Agus ini diambil alih oleh yayasan. Awalnya Agus merasa sangat keberatan dengan keputusan tersebut. Nah, tapi setelah dia diberikan pengertian, akhirnya Agus ini setuju agar uang donasi tersebut bisa dipindah ke yayasan agar lebih jelas gitu alirannya. Dan untuk keperluan biaya pengobatan nanti, pihak dari yayasan akan mengirim langsung uang tersebut, rupiah demi rupiah, agar tidak ada uang yang berpindah tangan ke orang lain. Jadi selain itu, uang yang ada di Elmi juga sudah dipindahkan lagi ke yayasan milik Teh Novi. Dan Teh Novi serta Bang Denny Sumargo memastikan kalau nggak ada spesial pun uang dari donasi tersebut yang mereka ambil. Semua uang itu akan difokuskan untuk pengobatan Agus, yang mana total uang yang ditarik ke yayasan itu sebesar 1 miliar sob. Sementara untuk 500 jutanya masih ada di rekening Agus, karena Agus dan keluarganya yang meminta agar uang tersebut dipakai untuk biaya operasional mereka selama Agus berobat. Sementara uang yang terlanjur sudah dipakai untuk membayar hutangnya Wawa, ya sudah nggak bisa dikembalikan lagi sob. Karena untuk mengembalikannya ya juga gimana gitu, udah nggak bisa lah diapa-apakan lagi karena sudah dipakai. Agus dan Elmi pun akhirnya sudah mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Teh Novi. Terus, apakah permasalahan mengenai uang donasi ini selesai begitu aja? Nah, ternyata enggak sob. Update terbarunya sekarang, Agus justru melaporkan balik Teh Novi karena dianggap sudah melakukan pencemaran nama baik dan penggelapan dana katanya. Agus juga menuntut uang donasi yang kemarin sesuai dengan kesepakatan diberikan kepada yayasan untuk dikembalikan lagi kepada Agus. Agus sampai menunjuk pengacara yaitu Farhad Abbas untuk menjadi kuasa hukumnya dia di dalam kasus dia melawan Teh Novi. Farhad Abbas di saat itu mengatakan kalau Agus dan keluarganya memiliki hak konstitusional untuk mengelola uang donasi tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh Teh Novi di sosial media membuat Agus beserta keluarganya menjadi dibully. Yang padahal menurut Farhad Abbas, apa yang dilakukan oleh Agus dan keluarganya tidak merugikan siapapun dan tidak melakukan penipuan. Ya, itu menurut dia, semua sudah sesuai dengan prosedur gitu. Dan Farhad Abbas menduga kalau ada uang donasi yang mungkin saja diselewengkan oleh Teh Novi untuk memenuhi gaya hidupnya. Sehingga di sini ya timbul tuduhan berbalik kepada Teh Novi. Jadi dianggap oleh pengacara ini kalau bukanlah Agus yang menggelapkan uang donasi, tapi justru Teh Novi lah sendiri yang menggelapkan. Dan laporan ini sudah diserahkan oleh Agus serta Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Oktober tahun 2024 kemarin. Nah, ketika tahu kalau dia dilaporkan, Teh Novi juga nggak takut sob, karena dia mengatakan kalau dia memiliki bukti kuat mengenai mutasi rekeningnya Agus yang memperlihatkan kemana saja uang itu mengalir. Karena inilah netizen menjadi lebih marah lagi dan lebih benci lagi dan tidak respect terhadap Agus. Ya, kita bisa lihat sendirilah dari awal ya, Teh Novi sudah berusaha untuk menolong Agus, tapi malah Teh Novinya yang dilaporkan sekarang. Bahkan banyak netizen yang mengatakan kalau jangan-jangan apa yang dialami oleh Agus ini memang akibat kelakuan dari Agus sendiri. Dan akhirnya banyak yang mewajarkan kalau pelaku penyiraman air keras yaitu Aji merasa sakit hati terhadap Agus setelah melihat kelakuan Agus yang seperti ini. Nah, tapi kita bakal lihat update selanjutnya dari kasus ini bakal gimana. Oke sob, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Agus dan dugaan penyelewengan uang donasi. Dan dari sinilah kita bisa ambil pelajarannya sob ya. Nah, kalau uang itu adalah hal yang sangat sensitif. Yang tadinya kawan bisa menjadi lawan, yang tadinya saudara bisa menjadi orang lain hanya karena masalah uang. Apalagi kalau bentuknya donasi kayak gini. Ya, sebagai seseorang yang sudah dikasih kepercayaan, alangkah baiknya kalau kita menjaga kepercayaan tersebut. Karena jujur itu mahal sob. Nah, yang tadinya niat baik untuk membantu malah jadi hilang respect seperti ini. Oke sob, itu dia. Jangan lupa di subscribe karena gua sudah nggak sabar bertemu kalian lagi di video-video selanjutnya. Gua Armando, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.